Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Yang mana hari ini gue akan berbicara tentang yang namanya base, teman-teman ya, base. Oke, base, kita akan berbicara tentang base. Nah, base ini merupakan apa ya? Satu fenomena yang terjadi di dalam market yang merupakan menurut aku sih fenomena yang memiliki info yang sangat penting buat kalian itu menganalisa yang namanya pergerakan market ya. Kenapa? Karena base ini bisa dibilang sebagai area pause, teman-teman ya, atau area pemberhentian, kita bisa bilang pemberhentian, kita bisa bilang area istirahat dari harga ya sebelum harga tersebut menuju ke suatu arah tertentu seperti itu. Oke. Nah, saya ke pengertiannya dulu teman-teman ya. Base itu apa sih? Base itu adalah kumpulan harga, teman-teman ya, kumpulan harga. Ya ini harganya ini direpresentasikan dengan yang namanya candlestick tentunya, teman-teman ya. Di time frame tertentu, jadi ini bisa ada di time frame M30, bisa ada di time frame D1, di M5, terserah tergantung time frame-nya. Jadi harga berkumpul di kumpulan harga di time frame tertentu ya. Yang mana kumpulan harga itu membentuk area konsolidasi, teman-teman ya, konsolidasi atau kita bisa bilang itu area flat, teman-teman ya. Ini juga bisa kita bilang area flat seperti ini gitu ya. Jadi intinya base itu adalah kumpulan harga yang dia tuh ngumpul di suatu level harga yang memiliki range ya, teman-teman, yang namanya area pasti memiliki range yang mana itu bentuknya konsolidasi atau flat ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih harga misalnya lagi bergerak naik seperti ini, terus dia koreksi ya, kemudian dia membentuk seperti ini nih, flat dulu ya, seperti ini ya. Ini kan flat nih. Nah, baru habis itu dia ke arah atas lagi atau dia ke bawah seperti ini, kayak gitu. Nah, kemudian saya mau menjelaskan kenapa area base ini bisa terjadi. Saya mau masukin atau mau share ke kalian tentang logic market yang basic, teman-teman, atau logika market dasar ya. Untuk kalian ini bisa paham seperti apa, kenapa sih base itu bisa terjadi ya. Pada dasarnya gini, kalian harus tahu teman-teman ya, yang namanya market bergerak ke atas atau ke bawah atau kita bisa bilang trending itu karena terjadi atau karena adanya ketidakseimbangan antara si buyer dan juga seller. Itu prinsip ekonomi dasar. Dimana kalau misalnya salah satu partisipan tersebut, baik itu buyer maupun seller atau pembeli atau penjual gitu ya, memiliki tendensi atau memiliki power yang lebih besar satu sama lain, itu maka harganya akan bergerak ke arah tendensi yang lebih besar tersebut. Ya, itu adalah logika market biasa. Jadi misalnya gini, ada buyer sama seller, terus tekanan harga buyer misalnya dia dari 0 sampai 100 ya 80 ya, kemudian tekanan sellernya cuma 20. Berarti kan si buyer itu jauh lebih banyak ya, yang pada saat itu yang melakukan posisi buying ini lebih banyak, sehingga power dari buying dari pembelian itu menjadi lebih besar daripada penjualan, sehingga harga tidak seimbang nih ya, antara si buyer dan seller tidak seimbang, sehingga lebih berat ke si buyernya, sehingga kalau si bayarnya lebih berat maka dia harganya akan bergerak ke atas tendensinya gitu ya, karena si bayarnya lebih berat. Sebaliknya kalau misalnya penjualan lebih besar daripada pembelian ya, dan kemudian dia ngadu ya, berantem, ibaratnya tuh si penjual dan si pembeli itu bertemu di satu level terus dia berantem, akhirnya si seller ini memiliki kekuatan lebih besar sehingga si bayarnya kalah. Makanya tendensinya itu harganya akan bergerak ke bawah seperti ini. Oleh karena itu terciptanya yang namanya uptrend dan juga downtrend itu karena adanya perbedaan power antara si buyer dan seller. Itu prinsip dasar. Nah, sekarang kembali ke base ya, itu pengantarnya. Sekarang kembali ke base. Kenapa base bisa terjadi? Nah, base ini kan merupakan area untuk yang namanya istirahat tadi saya bilang ya, atau pos pemberhentian gitu ya. Pos pemberhentian kita bisa bilang di sini pemberhentian ya, atau istirahat ya. Istirahat, area istirahat harga gitu, kita bisa bilang gitu ya, area istirahat harga. Nah, yang namanya area base atau pos pemberhentian atau kita bisa area istirahat itu adalah area di mana si buyer, kondisinya sekarang nih, buyer dan seller itu memiliki kekuatan yang sama besar, teman-teman ya, seperti itu. Oke.
Jadi ini saya mau breakdown lagi tentang yang namanya buyer dan seller di forex, teman-teman, biar kalian bisa paham nih ya, buyer dan seller. Jadi di forex itu kalian harus paham nih tentang buyer dan seller. Buyer di forex itu ada dua ya, teman-teman ya. Ada yang namanya active buyer ya. Active buyer ya, dan juga ada namanya passive buyer gitu ya, passive buyer. Dan kemudian di seller pun juga ada dua, yang namanya active seller ya, sama active seller, sama passive sama ya, passive seller juga gitu. Nah, bedanya apa nih? Kalau active buyer, teman-temannya, itu adalah buyers yang langsung instant execution, atau ordernya itu langsung instant order, nggak pakai pending order, nggak pakai apapun itu. Pokoknya dia langsung melihat ketika harga sudah bergerak sampai situ, itu dia langsung pencet namanya order beli atau order jual gitu ya. Sedangkan kalau yang passive buyer itu yang menggunakan order juga, teman-teman, yang menggunakan limit order atau yang menggunakan yang namanya TP dan SL. TP SL itu termasuk order, jangan lupa ya, teman-teman. Jangan dikira order itu cuma adanya buy order, sell order gitu, enggak. Tapi ternyata TP sama SL itu juga merupakan order kan, jangan lupa ya. Nah, passive buyer itu adalah yang pakai yang mengeset yang namanya TP SL, itu kan dia cuma didiemin di satu angka, atau yang kita bilang pembelinya bukan agresif gitu, teman-teman ya. Sama, seller itu juga seperti itu. Yang namanya active seller itu dia yang menggunakan langsung direct market order ya. Jadi dia langsung instant execution, dia nggak pakai pending order segala macam. Yang namanya passive seller itu adalah yang TPSL juga sama, teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Nah, kalau si market equilibrium ini terjadi atau base ini bisa terjadi, kenapa? Karena dia tidak ada lagi yang namanya yang bertarung di sini tuh tinggal sedikit jumlah aktif buyer dan juga aktif seller, tinggal sedikit ya. Karena apa? Karena sisanya dia sudah mungkin ada yang masuk di sini. Sisanya di sini tuh cuma ada passive seller sama passive buyer doang yang bertindak. Ketika orang-orang sudah melakukan take profit, ketika orang-orang sudah melakukan stop loss di sini, inilah ya pertempuran itu terjadi di situ. Sehingga kenapa base ini bisa terjadi? Itu terjadi karena kekuatan si buyer dan juga seller di area tersebut itu sama besar, atau kita bisa bilangnya equilibrium ya, price equilibrium seperti itu. Jadi keseimbangan harga, keseimbangan antara supply and demand, keseimbangan antara pembeli dan penjual, sehingga dia membentuk satu range gitu. Keseimbangan terjadi kenapa dia nggak bentuknya flat seperti ini ya. Jadi kalau misalnya satu level harga begini, dia nggak berdetak sama sekali, itu benar-benar perfect equilibrium ya, dan itu tidak mungkin terjadi dalam pasar. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga yang namanya base ini yang berbentuk range, tentunya dari sekian level sekian sampai level sekian, itu sih kita sudah bisa bilang sebagai market equilibrium. Karena apa? Karena pasar itu saking dinamisnya ya, dia cuma butuh deviasi, teman-teman. Ya mungkin average price-nya di tengah seperti ini, tapi dia mengalami deviasi mungkin beberapa pips ke atas dan juga ke bawah. Ini kita masih bisa kesimpulkan bahwa dia masih masuk ke level equilibrium gitu. Oke. Nah, level equilibrium ini bisa menjadi info ya. Kenapa? Karena otomatis pada saat harga bergerak itu kan volatility lagi up, teman-teman, lagi tinggi. Sedangkan begitu dia masuk fase yang namanya base seperti ini, itu volatility turun. Volatility turun itu merupakan chance atau kesempatan buat para trader itu untuk masuk ke market, teman-teman ya. Jadi kalian itu prinsip, sekali lagi teman-teman, prinsip saya kasih share tips prinsip dari saya. Jangan pernah masuk ke market ketika kalian tuh melihat volatility besar sekali, tinggi ya. Jadi itu ibaratnya ketika harga sudah jalan ya dan volatility-nya tinggi, kalian kejar itu harga atau kejar market itu. Jangan, teman-teman. Kenapa? Karena berbahaya. Kalian bisa masuk ketika marketnya seperti ini, volatility rendah kayak gini ya. Ini adalah saat-saat terbaik untuk masuk ke dalam market. Oke. Jadi base ini sangat penting. Kenapa? Karena ini merupakan tempat entry-nya sebagian besar trader ya, termasuk saya. Oke. Kenapa? Karena percaya atau tidak percaya, ini balik lagi ke prinsip juga yang namanya market trending di dalam market itu cuma 25% ya. 75%-nya itu adalah sideways ya. Jadi kalian tinggal memaster aja, teman-teman, tinggal menguasai gimana caranya kalian menentukan posisi pada saat market sedang sideways seperti ini. Kalian mau lihat pergerakannya seperti apa. Oke. Nah, itu adalah pengertian dan juga kenapa bisa terjadi base, dasarnya, analoginya, supaya kalian bisa mengerti dulu, paham dulu tentang marketnya ya. Jadi jangan sampai kalian sembarangan pakai base tapi kalian nggak tahu nih awalnya dari mana. Saya paling nggak suka seperti itu. Jadi makanya setiap saya kasih materi, saya pasti akan jelaskan dulu dasarnya seperti apa, kenapa bisa terjadi, logiknya di mana, supaya kalian paham. Bukan kalian menghafal, tapi kalian paham tentang konsep pergerakan harga ini ya. Nah, sekarang saya mau ngasih tahu lagi, sekarang baru ke jenis-jenisnya, teman-teman ya. Jenis base ya, ini kalian harus tahu ya, jenis base.
Base itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah rally, ya, base rally. Ya, ini namanya rally base rally. Kemudian ada namanya rally base drop, ya. Kemudian ada juga dimulai dari drop, base drop, dan juga drop base rally. Ada 4, teman-teman. Ini yang kalian harus pahami. Apa itu rally base rally, ya? Jadi rally base rally itu adalah awalnya pergerakan harga itu akan dimulai dari bullish seperti ini. Jadi rally base rally itu harus dimulai dari bullish, ya. Kemudian dia membentuk base, teman-teman, ya, seperti yang saya bilang tadi, membentuk base, dan kemudian base-nya ini kembali pecah atau break ke atas sehingga dia membentuk rally lagi ke atas, ya, seperti ini. Jadi dinamakan rally-nya, ini dinamakan base-nya, ini dinamakan rally. Oke, ini dulu ya, sampai sini dulu supaya kalian paham. Ini bentuknya seperti ini. Kalau rally base drop itu dimulai dari rally seperti ini. Kemudian dia membentuk base, ya. Kemudian yang tadinya dia harusnya yang kalau rally base rally dia pecah ke atas, ini dia pecahnya ke bawah, membentuk drop seperti ini. Ini namanya rally, membentuk base, ini bentuk drop. Ini rally itu artinya dalam bahasa Inggris itu ya impulsif seperti itu, teman-teman. Bergeraknya kencang ke atas, ya. Rally itu ke atas lah ibaratnya. Kalau base itu flat seperti ini dan rally itu ke atas lagi. Kalau drop itu, ya, drop ini kan drop bahasa Inggris itu kan Indonesianya artinya jatuh, teman-teman, ya. Berarti harganya itu ke bawah seperti itu, ya. Jadi rally base drop itu artinya pertamanya harganya rally, kemudian dia masuk area base dan kemudian dia drop, ya. Kemudian yang berikutnya drop base drop itu berarti kalau drop base drop dimulai dari tren turun, ya, dia ke bawah, kemudian dia membentuk base, kemudian dia drop lagi ke bawah gitu, ya. Jadi ini gambarnya seperti ini kurang lebih. Kemudian ada namanya drop base rally, sama di kebalikannya dari rally base drop, dia dimulai dari ke bawah dulu, kemudian dia bikin base, ya, kemudian dia dari bukannya dia break ke bawah tapi dia malah break ke atas lagi seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya mau jelaskan ke kalian kapan kondisi ini dan bagaimana cara mengantisipasinya. Rally base rally dan juga drop base drop ini terjadi di market yang sedang trending, teman-teman, yang sedang trending, ya. Trendingnya kuat lebih dari 45 derajat trendline-nya ke atas seperti itu. Oke, itu kemungkinan besar akan terjadi continuation, ya. Dan caranya adalah kalian tinggal melihat ketika apapun itu, ya, teman-teman, ya, di tren apapun, kalian pertama harus melihat dulu ketika terjadi base seperti ini, kalian masih lihat dulu tren sebelumnya sebelum terjadi base itu seperti apa. Kalau misalnya sebelum terjadi base ini dia trennya itu candlenya impulsif ke atas, panjang-panjang candle bullishnya, ya, terus dia terjadi base, itu 70% dia akan break ke atas gitu. Oke. Begitupun juga dengan drop base drop. Kalau misalnya kalian lihat ketika terjadi base ternyata tren sebelumnya itu sedang bearish, ya, bearish yang kuat, yang impulsifnya besar, yang memiliki tekanan harga ke bawah itu besar, maka base-nya ini kalau misalnya dia break ke bawah, kalau dia terbentuk base, kemungkinan besar dia akan break ke bawah gitu. Oke? Itu adalah hal simple yang kalian harus perhatikan. So, ini sangat berguna sekali kalau dia harga sedang membentuk base, ya, terus kalian itu kan merupakan kesempatan kalian untuk entry. Kalian entry-nya kemana nih, buy apa sell? Kalian tinggal lihat aja tren sebelumnya seperti apa. Kalau trennya lebih dominan untuk bullish, ya makanya kalian tinggal taruh aja buy order di supportnya si base tersebut gitu. Sebaliknya kalau misalnya kalian itu melihat sebelumnya bearish, kalian tinggal pasang sell order di support di resistance sebelumnya, di resistance base-nya itu. Gitu, ya. Nah, sekarang kalau rally base drop dan drop base rally terjadinya kapan? Rally base drop itu terjadi ketika dia ada di fase-fase eksesif dan juga despair. Maksudnya apa? Fase-fase yang dimana dia sudah kena ke level resistance, ya. Kalau rally base drop itu ketemu ketika harga bergerak ke resistance majornya. Kalau drop base rally dia sudah bergerak ke support majornya, ya. Jadi misalnya gini, teman-teman, ya, marketnya lagi trending ke atas, ya. Saya gambar di sini deh, ya. Saya bikin, kalau saya bikin baru nih hilang. Oke, saya gambar di kotak kecilin aja, ya. Nih, teman-teman, ya, kalau misalnya harga lagi bergerak trendingnya ke atas gitu, ya, terus dia lagi bikin di sini seperti ini, dia naik lagi ke atas gitu, ya. Nah, kemudian di sini ternyata lagi trending ini dia mentok nih. Di sini ada level yang namanya resistance major di atas. Dia kena. Dan biasanya karena ini ada dua kemungkinan. Dia langsung turun ke bawah atau dia membentuk base dulu, teman-teman, seperti ini, dan baru dia drop. Oke? Seperti itu. Dan
Kalau misalnya kalian ketemu yang seperti ini, yang ketemu rally base drop ini, konfirmasinya adalah ketika dia break teman-teman ke bawah, ini dia tidak, kemungkinan besar pada saat retracement dia tidak mungkin lebih dari sini teman-teman, yang atasnya. Atau kalau misalnya kalian tarik Fibo dari titik A sini dan juga ke titik B ya, kalau dia retrace ini biasanya nggak lebih dari 78,6 sampai 88,6 ya. Ini adalah tips and triknya. Jadi kalau misalnya kalian misalnya kalian breakout terus kalian sell, terus stop loss kalian di mana? Saran saya di atas di Fibo 886 ya. Itu saran saya. Karena apa? Karena kalau sudah break sini ke bawah terus dia memang mau ke bawah, itu harusnya mantul ke bawah seperti ini. Kalau dia sudah break ke atas lalu balik lagi sini, itu kemungkinan ini false break doang dan dia malah akan bergerak ke atas seperti ini. Gitu ya. Itu untuk rally base drop seperti itu. Drop base drop juga sama prinsipnya. Kalau misalnya kalian mau entry, kalian bisa menggunakan breakoutnya ke atas. Pada saat dia break ke atas kalian bisa entry, atau kalian pada saat dia break kalian tunggu dia koreksi seperti ini baru kalian entry di daerah sini. Baru dia begitu bergerak ke atas kalian tinggal menikmati hasilnya. Stop lossnya tetap sama di Fibo dari A ke B sini ya, itu di 78,6 ya sampai 886 ya, itu adalah stop loss kalian. Gitu teman-teman ya. Jadi ini pentingnya kalian tahu tentang base ini tuh sangat penting sekali. Oke. Nah sekarang saya mau kasih tahu kalian ke market realnya aja teman-teman ya. Saya mau kasih tunjuk. Nah saya kasih tunjuk langsung aja ketemu nih di gold teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini area base ya. Ini area base ini kan area yang bertumpuk seperti ini, tumpukan harga. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian mau entry, kalian lihat ya, let's say ini terbentuk base seperti ini ya. Kalian bingung dong, kalian ini kesempatan kalian untuk entry kan ya. Ada yang bilang nanti aduh ini tertakut bikin double top, double bottom segala macam. Ya udah jangan dihirauin dulu. Kalian tinggal lihat aja. Nanti kalian tinggal lihat tren sebelumnya yang terjadi itu seperti apa. Ya di sini saya bilang ya teman-teman, tren sebelumnya terjadi kalian bisa cek sendiri. Nah, ini ya tren di sebelah sini tuh. Ini tuh trennya itu apa yang terjadi. Karena ini trennya kalian lihat ya, bullishnya kuat sekali. Ketika dia bikin base, kemungkinan saya bilang 75% dia akan break ke atas. Gitu, oke? Contohnya seperti itu. Nah, beda lagi dengan yang ini. Ini ada base lagi teman-teman ya. Ada base di sini ya. Nah, ini kenapa bisa? Ini kan dari rally. Kenapa dia bisa drop teman-teman ya? Kalian mesti lihat asal muasal terjadinya harga tadi saya bilang. Jadi gini, dia bergerak ke atas memang ya. Dia sedang rally, dia bikin base terus dia drop. Kenapa bisa drop? Kalian lihat di sini teman-teman ya, di bagian sini nih. Nih ya. Ini kalian lihat ya, tren yang terjadi sebelumnya itu adalah bearish kuat, teman-teman, bearish kuat, dan ketika dia bikin base di sini, ada chance dia bisa ke atas, ada chance dia ke bawah. Makanya kalian tinggal lihat aja dia breaknya kemana. Syarat breaknya apa? Harus ada close di kotak ini. Jadi kalian kalau candle yang ini dia sudah break tapi dia masih kakinya, jangan dihitung. Kalian hitungnya itu di sebelah sini. Di candle yang ini teman-teman, baru kalian bisa hitung dia sudah break ke bawah. Kenapa? Karena close-nya itu di bawah kotak ini. Ada close ya, kalian harus dilihat close-nya ya. Baru kalian mau entry di sini itu boleh dengan stop loss-nya, ingat di atas ini kalau belum ada swing-nya, karena ini kalau pakai Fibo belum bisa teman-teman, belum ada swing-nya gitu ya. Seperti itu. Di sini banyak sekali kalau misalnya kalian perhatikan juga, ini ada trend bearish, dia rally, kemudian dia bikin base lagi di sini ya, dan base-nya menjadi drop. Itu alasannya kenapa? Karena di sini trend bearish sebelumnya gitu ya. Dan kemudian di sini ya, kalau misalnya kalian perhatikan di sini ada rally, terus kemudian di sini bikin base lagi teman-teman ya di sini, dan kemudian base-nya ini false break seperti ini. Dan ini kalau base-nya false break seperti ini kemungkinan kalian kena cut ya, karena di sini kan bisa kalian entry kalau pakai breakout itu kalian bisa mengira ini akan ke bawah gitu ya, tetapi ternyata kalian bisa dia marketnya malah false break, malah balik ke atas seperti ini. Ini mungkin kalian akan kena cut, tapi kan kalian selalu bisa reverse teman-teman ya, bisa reverse gitu loh. Jadi base ini tuh bener-bener apa ya, kontrol kalian punya trading management tuh semua di base ini. Kalian bisa melihat apakah kalian mengambil putusan kalian mau nge-buy lagi atau kalian mau reverse lagi atau mau average segala macam, itu adalah di base ini. Ini bisa memberikan millions of information teman-teman tentang trading kalian, dan dia bisa ngasih tahu kita sebaiknya kita ngapain ke depannya. Apakah kita mau cut reverse, apakah kita mau averaging segala macam, semuanya ada di sini gitu ya. Seperti itu teman-teman ya, itu tentang yang base yang tadi ya. Kalau misalnya kalian terusulin satu-satu ya semuanya seperti itu, kalian bisa lihat base-nya itu penting atau enggak di semua pair teman-teman ya. Kalian mau ke GUK, kalian mau kemana, nah ini kalian bisa lihat sendiri lagi teman-teman ya, banyak sekali contohnya. Ini juga base teman-teman ya, dia ke atas. Oh ya, base itu bentuknya nggak mesti apa ya teman-teman ya, nggak mesti flat rata semua gitu, nggak ya. Di dalam market itu nggak mungkin ada kondisi ideal mungkin. Jadi kalau misalnya bentuk base-nya itu agak-agak apa namanya, agak-agak seperti ini gitu ya, jadi ya
kalian bisa lihat aja. Nah ini seperti ini juga, ini tidak terlalu ideal bentuknya, tapi ini merupakan base juga. Pokoknya area yang bertumpuk itu bisa kita anggap sebagai base ya. Seperti ini juga kita bisa anggap sebagai base ya. Ini juga base, apalagi seperti ini juga merupakan base teman-teman ya. Ini merupakan base juga. Dan juga teman-teman ya, ada satu hal lagi yang kalian perlu tahu teman-teman ya, yang sangat penting juga. Selain bisa nunjukin harga ini, base itu juga bisa dijadikan sebagai area supply and demand teman-teman. Ini yang sering saya bilang, kenapa caranya, baik nanya bang, cara nentuin area supply and demand gimana? Cari area konsolidasi, saya selalu bilang kayak gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian cari area base-nya di mana gitu ya. Area base di mana itu bisa menjadi area supply and demand juga gitu ya. Contohnya di sini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat ini area base, kalian perhatiin ya, dia break ke bawah, terus kemudian dia reverse lagi, dia koreksi ke atas lagi. Nah begitu masuk ke area base-nya ini lagi ya, yang mana menjadi area supply, dia langsung di reject ke bawah teman-teman, seperti itu. Oke, jadi itu bisa kalian manfaatkan juga. Bahkan begitu dia ini retest sekali ya teman-teman ya, belum di retest lagi, terakhirnya tuh di sebelah sini teman-teman ya. Bentar ya, ini saya panjangin dulu. Aduh susah panjangin ya, saya bikin baru aja deh. Nah ini saya panjangin teman-teman ya. Di sini tuh ya, dia bahkan di area sini pun begitu di retest lagi, dia masuk area base lagi, langsung di reject lagi ke bawah. Makanya aku bilang di sini area base ini kalian tidak bisa sepelekan, karena ini bermanfaatnya banyak sekali. Selain bisa nunjukin next harga mau ngapain, ya kalian juga bisa dijadikan ini sebagai area untuk reversal atau sebagai area supply and demand, yang mana kalian bisa manfaatkan itu semua nanti gitu. Oke, teman-teman, itu adalah pembahasan gue yang mau gue bahas tentang yang namanya tentang base ya. Semoga yang gue share di sini bisa bermanfaat untuk kalian ya, dan kalian jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain. Oke, thank you. Mungkin segini dulu aja. Sekarang kita balik lagi ke kamera.